Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae kurikulum 2013 edisi revisi bersama saya Andreas Agil. Mari kita sama-sama simak materi pada hari ini. Untuk yang pertama kita akan terhubung pada apa? Tentu ya terhubung pada KD 3.7 dan 4.37 ya, 3.37 dan 4.37 dan 3.38 serta 4.38. Nah, di masa pandemi ini ada sedikit perbedaan gitu ya. Jadi hanya ada dua KD, mohon maaf, KD pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini untuk bukan spesial pandemi ya, tapi secara umum nanti tetap akan sama begitu ya. Kita akan sama mempelajari apa berkaitan dengan sistematikanya, kemudian nanti bagaimana disajikan simpulannya dan dianalisis unsur-unsurnya. Setelah itu langsung apa? Menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, ada sedikit tambahan di KD ini ya. Karena apa tadi dikatakan di awal ada kurikulum vitae, betul ya. Walaupun tidak ada di sini, tetapi itu jadi satu kesatuan dalam surat lamaran pekerjaan dan tidak bisa dipisahkan juga. Insya Allah nanti kita akan belajar itu tadi ya, surat lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae. Langsung saja kita akan masuk ke pengertian, urgensi gitu ya. Urgensi, kenapa saya katakan urgensi di pertama ini? Karena kita akan memahami dulu kenapa sih kita harus buat surat lamaran pekerjaan. Terkadang orang sudah langsung disampaikan, surat lamaran pekerjaan, waduh berat nih Pak, wah kok kayaknya buat apa ya, saya juga mau kuliah kan begitu. Nah kira-kira, sedikit ya saya sampaikan urgensinya dulu bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah apa? Melamar pekerjaan secara formal, artinya legalitas, tidak main belakang, tidak menggunakan suap-suapan. Nah ini bentuk kejujuran kita. Nah dengan membuat surat lamaran pekerjaan, semoga kita bisa melatih kejujuran kita. Yang kedua adalah bukti keseriusan kita ya dalam menginginkan suatu pekerjaan. Terkadang kita itu dalam hidup ini sudahlah mengalir begitu saja, tidak. Dalam surat lamaran pekerjaan kita juga dilatih untuk serius. Maka nanti dalam membuat harus benar-benar total. Apa yang harus disampaikan atau ditulis dengan baik dan rapi dan menarik, sehingga nanti ketika mungkin gitu kalian tidak kuliah, kalian khusus SMK ya, kalian akan kerja. Nah ini orang yang ingin melihat kompetensi kalian, langsung tertarik begitu ya. Nah senjata utama dalam melamar kerja adalah surat lamaran pekerjaan serta CV atau kurikulum vitae. Yang terakhir bentuk pertanggungjawaban, jelas ya. Kita bertanggung jawab, kita udah nulis, pasti kita tanggung jawab. Apa yang ada ditulis di situ ya, ditulis di situ pasti harus ya benar semua, jujur, asli apa adanya, tidak dibuat-buat gitu kan. Kalian bisa komputer ya berarti bisa komputer. Kalian tidak bisa merakit-merakit yang aneh-aneh begitu ya, jangan katakan bisa merakit. Nanti kalau sudah keterima terus ternyata tidak bisa, berbahaya ya. Berarti Anda tidak tanggung jawab. Dan kemudian urgensi untuk kurikulum vitae ya. Sekali lagi ini bersamaan ya. Harus ada juga ketika buat surat lamaran pekerjaan ya juga buat kurikulum vitae. Penerima mengetahui identitas kita. Ya. Ini penting dan ini tidak hanya untuk surat lamaran pekerjaan, sebenarnya untuk yang lain-lain, tapi saya akan gabungkan di sini supaya sekaligus satu kesatuan ya. Yang kedua bentuk kepercayaan diri. Kalau kita sudah bisa buat kurikulum vitae, biodata gitu ya. Nah, maka kita akan percaya diri nih, apa saja ditulis di situ, ya, nama asli kita, nama lengkap gitu kan, nama panggilan semua ada di situ, baik jenjang pendidikan juga dan sebagainya. Nanti orang akan lebih tertarik daripada ini siapa sih, rahasia gitu kan ya. Nanti tidak akan diterima itu lamaran kita ya. Yang terakhir apa? Memudahkan penerima dan kita juga sebagai pamer keahlian. Orang mungkin tidak akan tahu ketika pertama kali lihat, seperti Pak Andre begini, rapi, dasi. Ada nggak ada yang tahu mungkin, kalau apa bisa jadi ini kantoran, ternyata apa sastrawan, bisa jadi gitu ya. Maka perlu ditulis supaya orang lain pas melihat pertama mungkin akan tertipu, tapi ketika sudah ditulis, oh iya tahu ini adalah kompetensi kita atau keahlian kita, gitu ya. Nah berarti setelah ini lanjut nih ya ke pengertian dan unsur yang terkait dalam surat lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae. Yang pertama ya, dari pengertiannya adalah surat resmi ya, saya kasih bawahi ya, surat resmi berupa permohonan. Nah kalau kita bicara permohonan berarti kita memohon, berarti kita menginginkan sesuatu. Nah, maka nanti kata kuncinya di situ ya, permohonan yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang ya. Kata kunci kedua, oleh seseorang
Berarti bukan rame-rame gitu, bukan dari sebuah organisasi, tidak, tapi diri kita pribadi ya, mengirim ya, bekerja di mana sebuah kantor, perusahaan atau instansi tertentu ya. Berarti dari orang ke instansi. Pak, orang ke instansi, bukan surat pribadi, bukan. Nah, cek di atas tadi, surat resmi. Berarti ada hal-hal lain yang nanti akan apa? Kita ulas ya. Surat resmi tapi kok pribadi. Tapi ini untuk apa? Mohon kerja. Siap-siap ya, nanti mungkin yang belum tahu akan kita gali lebih dalam. Kalau yang sudah tahu silakan, berarti langsung percepatan supaya nanti kita bisa membuat surat lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae yang baik, menarik, dan lulus atau tembus kerja. Berikutnya untuk kurikulum vitae ya, pengertiannya adalah uraian singkat tentang riwayat pekerjaan, pengalaman orang yang melamar pekerjaan ya. Sekolah juga bisa, atau mungkin melamar kuliah juga bisa, atau melamar hal yang lain ya. Kalau udah umur-umur segini ngelamar orang lain berarti ngelamar ya itu ya, jangan ya. Nanti dulu fokus kuliah dulu atau fokus kerja dulu, baru nanti melamar orang lain ya. Ketuk-ketuk pintunya, ini ada proposal ya, CV dari saya gitu Pak, silakan diterima, saya mau menikah. Itu nanti ya, tapi ini salah satunya bagiannya adalah ini ya. Jadi itu uraian singkat. Kenapa kita bilang singkat? Kenapa saya katakan singkat? Karena kalau tidak singkat, hati-hati, ada sedikit hal yang nanti akan menjemukan gitu. Kalau misalnya terlalu panjang gitu kan, dan nanti kalau ketika dibaca, wah ini intinya apa sih? Nah, maka dibuat singkat. Singkat pun juga tidak terlalu singkat ya. Kenapa? Karena kalau terlalu singkat bahaya juga. Orang lain atau penerima kerja tadi tidak akan bisa melihat kompetensi kita. Ya sama ya, 11-12 dengan tadi SLP tadi, surat lamaran pekerjaan. Dan kurikulum vitae itu juga disebut biodata, hanya lebih detail ya. Jadi biodata, Pak, bentuknya bagaimana? Apakah narasi atau poin-poin? Kebanyakan bentuknya apa? Gabungan. Nah, itu ya. Kebanyakan udah dibilang poin-poin Pak. Kebanyakan berarti narasi Pak, tidak. Gabungan ya. Jadi bentuknya ada yang narasi, ada yang poin-poin. Nah, kita akan latih di situ. Kebanyakan kita salah dalam membuat CV atau tidak menarik sehingga ketika orang baca biasa aja gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan, kita langsung masuk ke apa? Sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ada 10 ya. Mungkin kalau kalian sudah sempat lihat di ya video-video yang lain begitu ya, di video surat lamaran pekerjaan yang lain, materi surat lamaran pekerjaan yang lain, atau mungkin sudah sempat lihat di Google dan sebagainya, googling dan sebagainya, pasti ada sedikit perbedaan. Nah, tidak masalah ya. Ini intinya sama. Saya akan sebutkan satu persatu sambil nanti akan dibahas, mungkin tidak urut tapi nanti berhubungan dengan yang saya sebutkan ini ya. Satu, tempat dan tanggal pembuatan surat ya. Kemudian informasi lampiran. Nah, tadi ya, ada 10. Ini yang pertama. Silakan bisa dilihat di situ ya, tempat dan tanggal surat ditulis di mana surat itu dibuat. Hari itu juga ya, tidak masalah gitu. Tapi hati-hati nih ya. Ini kadang sering tertipu ya. Misalnya hari itu juga. Pak, saya itu melamar hari ini. Tapi ternyata saya kemudian ditolak gitu kan ya. Tidak ada jawaban. 3 bulan berikutnya baru ketahuan saya tidak diterima. Terus saya kirim lagi, diganti ya, tanggalnya diganti. Jangan sampai kalian tetap tanggal hari itu, berarti tandanya itu adalah surat yang sudah 3 bulan lalu ada luarsa. Nah gitu ya, ini penting. Makanya tempat dan tanggal itu berarti yang kapan lagi dibuat, hari itu juga. Maka harus selalu direvisi surat lamaran pekerjaan itu kalau misalnya ternyata dikirimkan dan tidak diterima. Nah contohnya sudah ditulis di situ ya, Magelang, 7 September 2020, berarti hari kemarin. Ditulis di mana? Di sudut kanan atas surat. Sudut kanan atas surat. Kalau ada surat, nah sudut kanan atas itu ditulis tempat dan tanggal pembuatan surat. Berikutnya hal dan perihal. Ya, silahkan bebas memilih. Kalian boleh hal atau perihal. Nah, kata ini ditulis bersama dengan informasi lampiran. Nah, informasi lampiran tidak ditulis informasi lampiran, tidak ya, tapi cukup tulis lampiran atau lam gitu ya. Tapi alangkah baiknya lampiran itu lengkap ya. Karena memang apa ya, kita bicara EYD juga, PUEB juga, maka tulis saja lengkap ya, lampiran. Oke, nah contohnya bisa dilihat itu, jadi langsung tulis di bawahnya ya, hal ada jeda titik 2, kemudian apa, tentang apa, hal itu perihal, tentang apa, lamaran pekerjaan. Kalau surat negosiasi juga ada penawaran dan sebagainya begitu ya. Jadi hal itu penting karena ini surat resmi, harus ada halnya. Kemudian yang kedua adalah lampiran. Lampiran itu berarti apa? Apa yang dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan kita nanti, ada apa saja?
Kalau ada 7 maka tulis 7 lembar berkas, atau mungkin 5 ya 5, atau cuma 3 ya 3 gitu ya. Jangan sampai lampiran ditulis 7 lembar tapi ternyata lampiran nanti setelah surat lamaran pekerjaan termasuk CV tadi ya, itu termasuk lampiran, itu tidak sampai 7. Nah, hati-hati. Ini juga akan mengurangi penilaian kalian ketika nanti mendaftar ya, melamar pekerjaan. Nah, ditulis di mana? Rata kiri. Setelah satu jeda ya, spasi penulisan tempat. Jadi di atas, kemudian jeda tulis itu. Pak, saya belum bisa membayangkan. Kalian bisa googling atau nanti di akhir nanti ada contohnya nih ya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut dulu. Yang berikutnya adalah tadi apa? Alamat. Ini sering muncul dulu di materi apa? Di UN ya, materi UN ya, alamat. Dan seringkali ini masih juga salah. Bahkan dalam tataran formal pun ya asli ya, perusahaan atau instansi masih sering salah. Nah, bisa dilihat alamat yang ditujukan kepada penerima dengan jabatan tertinggi. Nah, jadi misalnya pimpinan siapa begitu, kepala siapa, direktur begitu ya. Jangan kemudian yang terhormat titik ya, bukan koma, ingat. Yang terhormat titik spasi siapa misalnya ya, kepala satpam gitu. Tidak ya, tapi lebih tinggi lagi. Kira-kira satpam itu dinaungi oleh siapa gitu. Kalau bukan direktur misalnya HRD atau mungkin dinaungi oleh bidang kehumasan, maka ya kepala humas. Nah, humas itu berarti membawahi nanti satpam gitu ya. Jadi jabatan paling tinggi yang kalian inginkan. Begitu ya. Kemudian menggunakan kata langsung YTH, yang terhormat. Itu singkatannya terhormat. Tidak perlu ada kata kepada. Nah, seringnya ini masih bahkan di luar sana juga kepada. Nah, ya, ini agak sulit ya diubah, tapi ya tidak masalah. Kita mengikuti aturan yang baku saja dulu ya dalam latihan seperti ini. Nanti siapa tahu kalian sudah jadi pemimpin besok, ada revolusi besar-besaran, tidak perlu pakai kata kepada, tapi langsung yang terhormat. Nah, ini penting ya. Jadi aneh kadang apa yang diajarkan di bahasa Indonesia kadang kan tidak dilakukan di luar sana ya. Kwitansi sampai sekarang Mas, kalau kalian tahu kwitansi pakai apa? U apa W? Pakai W. Di mana-mana pakai W. Tapi yang baku adalah KU. Nah, itu bagaimana ya, sudah ya. Kita laksanakan saja, tidak masalah. Oke. Contohnya bisa dilihat tuh. YTH titik Direktur PT Jaya Informatika. Jalan tembus Blabak Mendut kilometer 3. Nah, kilometer boleh disingkat boleh tidak sebenarnya, tapi alangkah baiknya sekali lagi jangan banyak singkatan. Termasuk jalan. Kata jalan itu sering juga kadang ada disingkat JLN titik begitu ya. Tapi harapannya tetap ditulis lengkap, jalan. Kilometer ya kilometer 3. Pak, nomor Pak. Terkadang ada kata nomor ya, misalnya jalan Diponegoro nomor 3. Nah, ada dua pendapat untuk yang ini. Boleh ditulis nomor begitu ya. Berarti huruf awalnya tetap kapital, nomor, N-nya besar gitu. Ada yang ditulis no titik gitu. Ada yang tidak ditulis. Terus bagaimana yang tepat sebenarnya yang tidak ditulis nomor? Sebenarnya tidak ada kata nomor itu langsung. Jalan Diponegoro 3, artinya berarti Jalan Diponegoro nomor 3. Hanya saja dalam kenyataannya terkadang ada sedikit perbedaan. Ada angka Romawi 3, ada nomor 3, ada gang 3 begitu. Nah, maka harus lengkap. Kita harus mencari yang lengkap, paling lengkap dan ditulis lengkap. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau nanti muncul dalam soal nomor boleh tidak disingkat. Dalam soal kadang ada yang disingkat. Nah, akhirnya jawab saja boleh. Tapi ada yang tidak disingkat nomor. Bahkan ada yang hilang. Nah, gitu ya. Jadi nanti itu fleksibel. Berikutnya Magelang, Jawa Tengah, kode pos ya. Ini baku ya, aturan bakunya begitu. Kadang sudah setelah nama daerah kemudian kode pos. Terakhir di tempat. Kenapa di tempat? Ya berarti kita tidak tahu ada di mana gitu. Tidak kemudian di rumah ya, tidak ya. Atau mungkin di kantor, tidak, tapi di tempat. Di mana tempat? Ya tadi ya, direktur tersebut. Siapa tahu mungkin pas tidak di kantor saat membaca, atau mungkin ada di ruangan mana, atau mungkin saat di mana. Jadi logikanya sederhana saja, di tempat saja begitu. Ya terhormat bla 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 di tempat. Ini penulisan alamat. Selanjutnya setelah alamat apa tadi? Ya, kalau kalian lupa balik lagi ya, tapi tidak masalah. Ada salam pembuka. Ya, setelah salam pembuka ada lagi sebenarnya, tapi saya akan gabung karena sama-sama salam. Salam pembuka dan salam penutup. Nah, ini mempunyai kesamaan hanya mengganti kata. Nah, bisa dilihat contohnya itu ya, ada di samping itu Coming Pandre, ada kata dengan hormat, salam penutupnya hormat saya. Nah, ini yang baku ya. Kalian mau menggunakan assalamualaikum ya sebenarnya boleh, tetapi dalam konteks kenegaraan Indonesia gitu umum, maka menggunakan dengan hormat tidak apa-apa ya. Kecuali kalian sudah tahu nih, saya mau mendaftar nih setelah lulus
menjadi teknisi, wah di mana sekolah Islam terpadu gitu ya, maka pakai assalamualaikum boleh gitu ya, silakan ya. Jadi salam pembuka itu sebenarnya fleksibel, tapi secara umum dia menggunakan kata dengan hormat ya. Apalagi nanti kalian ya anak SMK yang lulus dari sini ya tidak tahu tempat itu, kemudian mohon maaf gitu mungkin tidak terbiasa dengan assalamualaikum, maka dengan hormat itu yang paling aman. Salah penutupnya hormat saya ya, dengannya hilang kemudian diganti kata saya tapi taruh di belakang, hormat saya. Nah penulisannya tuh contohnya ya, jadi yang dia ada titik-titik strip-strip itu adalah isinya, intinya dengan hormat koma bla 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 isinya, kemudian paling akhir kembali ke pojok kanan bawah gitu ya, hormat saya koma. Nah di bawahnya itu nanti ada sesuatu, tapi nanti dulu kita lanjutkan. Sudah tahu ya? Nah silakan bisa dipahami. Selanjutnya adalah apa? Isinya. Nah isi terbagi menjadi 3, tapi dalam 3 itu nanti yang tengah akan Pak Andre jabarkan, maka tadi ada 10 sistematikanya, beda dengan yang di luar-luar ada 7, ada 5 gitu, Pak Andre ada 10. Lanjut dulu ya, isi karena berupa permohonan. Nah sekali lagi tadi ya, kata kunci adalah permohonan. Isi berarti menjelaskan, menyampaikan keinginan dari pelamar. Nah ada contoh kalimatnya nih, nanti silakan kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Didasarkan pada sesuatu, maksudnya apa? Dalam membuat surat lamaran pekerjaan, pelamar itu harus mendasarinya dari apa? Biasanya dari iklan ada di koran, atau koran yang mengiklankan, atau dari informasi seseorang, atau ketika saya lagi jalan-jalan tiba-tiba saya melihat ada informasi tertempel. Nah itu boleh ya, boleh. Maka gunakan satu, yang pertama dari kata berdasarkan. Contohnya tuh tadi ya, bisa dilihat tuh, berdasarkan iklan yang dimuat pada koran Republika, dengan ini saya hendak melamar pekerjaan sebagai operator jaringan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini kalimat bakunya yang seperti ini. Kalau kalian mau ganti-ganti boleh, tetapi hati-hati, pastikan ketika pertama kali membaca ya, penerima ini tadi yang akan penerima kerja tahu, oh kita hendak melamar itu. Jangan muter-muter gitu ya. Jangan muter-muter malah berdasarkan iklan yang kemudian saya amati ya kan. Itu ada di Republika ya Pak. Dan saya buka-buka, gak usah cerita gitu ya, ribet nah gitu ya. Nah selanjutnya masih diisi ya. Ini adalah contoh lain sehubungan dengan informasi yang saya dapatkan dari, nah gitu ya, bisa dari orang, bisa dari apa, informasi yang tertempel gitu, atau mungkin dari pamflet selebaran yang tertempel gitu ya. Jadi ini juga boleh, kata-kata ini juga boleh ya, boleh digunakan ya. Kemudian nanti setelah itu seharusnya ada apa, identitas dan sebagainya, tapi nanti dulu. Nah saya akan masuk ke yang fase akhir dulu dari sebuah isi, yaitu nanti diakhiri dengan kalimat wah seperti ini. Ini sering banget muncul dulu ya di SMP, soal-soal di SMP, SMA awal-awal gitu, SMK semuanya ya. Demikian surat ini saya buat atas perhatian dan kesempatan yang diberikan Bapak Ibu, atau atas perhatian dan kesempatan Bapak Ibu juga boleh. Tapi hati-hati, hindari apa? Atas perhatiannya. Seringnya kan nya gitu. Nya itu siapa? Nyonya, nyai, nah, tidak jelas ya. Maka Bapak atau Ibu ini menjadi aman. Kenapa ada garis miring juga? Ya ini juga harus kita perhatikan. Belum tentu pemimpinnya itu bapak-bapak, bisa jadi ibu-ibu. Sama juga belum tentu juga ibu-ibu, bisa jadi bapak-bapak. Maka bapak atau ibu ini yang aman. Kalau cuma bapak, khawatirnya pemimpinnya nanti yang kita kirim adalah ibu. Kecuali kalian sudah tahu kalau pemimpin atau yang kita kirim itu tadi jabatannya menerima itu adalah seorang bapak-bapak begitu ya. Maka bapak atau ibu lebih aman. Anda kenapa bukan Anda? Nah, tidak sopan ya, karena pasti jabatannya lebih tinggi dari kita atau dia lebih tua dari kita. Kenapa bukan saudara? Sama seperti Anda. Tidak sopan ya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, ini saya kasih warna biru berbeda ya. Kenapa? Ini akan saya bahas. Terkadang dalam membuat surat lamaran pekerjaan kita terlalu over. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Tidak perlu ya. Ringkas saja, tidak masalah. Itu tidak akan apa? Membuat kalian serta-merta diterima begitu ya. Saya ucapkan beribu-ribu terima, wah ini bagus nih, beribu-ribu terima kasih. Tidak ya. Saya ucapkan terima kasih sudah cukup. Artinya Anda sederhana, Anda apa adanya begitu. Tidak perlu terlalu berlebihan dalam memohon ya. Kalaupun misalnya ingin banget kalian bekerja di situ, maka tidak dalam surat lamaran pekerjaan, nanti ada triknya. Masukkan di mana itu kan, dengan menggunakan diksi yang bagaimana, itu ada triknya. Maka nanti kita akan belajar sama-sama. Selanjutnya setelah isi apa? Ya tadi sudah saya katakan ya, identitas pelamar
di mana ini penjelasan informasi tentang identitas yang lengkap, jujur, tidak boleh ditutup-tutupi. Tadi sudah saya sampaikan ya. Ada juga di SLP. Tadi di awal saya sudah sampaikan di SLP tadi bahwa harus lengkap gitu. Sama seperti di CV maksudnya. Nah, bagaimana kelengkapan ini juga harus hati-hati. Tidak perlu mencantumkan nomor ATM, nomor rekening dan sebagainya ya. Alamat yang lain-lain gitu, atau mungkin yang lain-lain yang tidak penting, maka sampaikan saja yang penting. Nah, untuk itu coba ini contohnya ya, kita bisa lihat. Nah, ada kalimatnya dulu ya sebelum tiba-tiba langsung nama dan sebagainya. Tadi masih ingat, berdasarkan iklan yang saya terima di ini saya mendaftar sebagai operator jaringan. Nah, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nah gitu ya, atau yang bertanda tangan di bawah ini nggak ada kata sayanya misalnya gitu ya. Nama N-nya kecil. Kenapa? Karena ini bukan kalimat baru, dia lanjutan dari atasnya, maka N-nya kecil. Nama siapa? Tempat tanggal lahir penting. Kalau perlu nanti sekaligus ya, tempat tanggal lahir dalam kurung umur. Kenapa begitu? Karena terkadang orang itu ingin melihat ini umurnya sudah over tidak. Kalau misalnya langsung cuma tempat tanggal lahir harus lihat tahun terus ngitung-ngitung, capek. Terkadang para penerima pekerjaan itu tidak, HRD dan sebagainya ya, direktur itu tidak mau capek. Akhirnya lihat ini fresh graduate baru umurnya 23 tahun misalnya gitu. Ini umurnya 30 tahun, ya kan? Gitu ya. Jadi boleh di dalam kurung umur ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau ada kata umur ya, tempat tanggal lahir juga tidak masalah. Biasanya perempuan begitu ya, tanya umur langsung gitu ya. Oke, alamat tempat kalian tinggal sesuai KTP, karena nanti dalam lampiran harus ada KTP juga ya. Nah, untuk ini juga emang agak mengerikan juga, artinya harus berhati-hati. Kenapa? Karena kalau kita melampirkan KTP di situ aja nomor induk kependudukan, NIK dan sebagainya, siapa tahu takut disalahgunakan. Maka pastikan gitu ya. Kalau memang ini terpercaya ya sudah boleh ya, silakan cantumkan fotokopi KTP. Kalau misalnya tidak terpercaya tidak masalah ya, tidak mencantumkan, tapi nanti pasti akan ditanya kenapa tidak ada begitu ya. Nah, nanti baru disusulkan sesuai dengan tadi ya prosedur yang ada, karena memang sekarang KTP sangat penting ya. NIK itu ya juga penting banget itu ya, maka hati-hati kerap disalahgunakan. Oke, alamat yang ada di KTP ya, terlepas Anda sedang berada di kos-kosan tapi alamatnya ada di KTP. Pendidikan terakhir, kenapa ini penting ya? Tadi untuk melihat langsung ya, ini penerima kerja itu tidak punya waktu lama. Pendidikan terakhir SMK jurusan apa gitu misalnya ya, atau mungkin kuliah jurusan apa, nah langsung. Nah, kalian juga boleh menambahkan nomor telepon ya tadi sekali lagi. Tapi kalau misalnya kalian ragu-ragu tidak perlu. Agama silakan, dan jenis kelamin tadi umur sudah dibahas ya. Karena kadang ada namanya nih, ada namanya santri ya dari kita ya, SMK Hidayat Fikri, namanya Sabrina Dianugraha. Nah, kira-kira kalau penerima kerja melihat ini Sabrina Dian, wah pasti perempuan, padahal itu adalah laki-laki. Maka boleh disampaikan jenis kelamin laki-laki gitu, boleh ya, untuk ya tadi melihat ini perempuan apa laki-laki, yang dibutuhkan laki-laki tapi kok yang daftar perempuan, nah gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini kalimatnya, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama bla 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 bla, tidak pakai huruf kapital di awal kata nama, tempat, alamat, pendidikan. Oke, sudah paham ya? Kalau belum paham nanti bisa balik lagi begitu, lihat kembali ulang videonya. Kita lanjutkan di yang kedua adalah daftar lampiran. Nah, ya. Setelah ada identitas kita, kemudian daftar lampiran. Kenapa saya katakan daftar lampiran? Ini tidak dilampirkan di SLP ya, artinya tidak langsung ditulis di situ. Ini hanya daftarnya, berarti akan dilampirkan apa saja. Nah, berikut contoh-contohnya. Ada pas fotokopi KK atau KTP. Sekali lagi ini kalau misalnya memang kalian yakin, silakan fotokopi gitu. Fotokopi ijazah, kurikulum vitae, dan sertifikat penunjang bebas yang nanti akan memperkuat lamaran kalian. Kalau kalian pengen operator jaringan, berarti kalian punya sertifikat apa nih, mikrotik dan sebagainya, atau mungkin sertifikat yang lain begitu ya. Nah, ini adalah daftar lampirannya. Contoh bagaimana penulisannya dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, coba setelah ini ya bisa dilihat. Nah, ada kata tadi sebagai bahan pertimbangan, dengan ini saya lampirkan, yang ini bukan koma tapi titik 2 ya. Kenapa? Karena ada berupa ya poin-poin tapi angka tadi ya, pas fotokopi dan sebagainya. Nah, gini ya, kalimatnya seperti ini.
begitu. Jadi tidak kemudian langsung tiba-tiba saya lampirkan, tidak. Sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan untuk menguatkan saya bisa menerima di sini. Nah tadi ya, diksinya itu silakan ambil sendiri, diolah sendiri bagaimana yang baik, bagaimana supaya bisa meyakinkan penerima tadi pekerjaan. Seperti ini kira-kira ya. Oke. Kemudian setelah daftar lampiran ada apa saja? Ada apa lagi? Mohon maaf ya. Tanda tangan dan nama lengkap. Ini yang paling akhir. Sekali lagi tidak urut ya, setelah itu seharusnya ada salam penutup gitu dan sebagainya ya, ada kalimat penutup, ada salam penutup begitu. Tapi sekali lagi tadi sudah sampaikan di awal, silakan kalian tonton lagi, dirangkai sendiri dan jadilah sebuah surat lamaran pekerjaan. Saya akan menyampaikan sesuai dengan urutan yang ada di sini, yaitu tanda tangan dan nama lengkap ditulis setelah salam penutup. Tadi apa salam penutupnya? Hormat saya, betul ya. Nah tuh saya kasih warna merah tuh, hormat saya, koma, tanda tangan kita dan nama lengkap kita. Penting untuk diketahui, tanda tangan itu walaupun sepele tapi dia sangat penting untuk mengetahui karakter kita terkadang. Dari tadi ya, si penerima kerja tadi, tanda tangan penting ya, tanda tangannya bagaimanapun juga nanti akan bisa dilihat, Masya Allah. Makanya ini hati-hati ya, kita harus berhati tanda tangan. Nah, ada model tanda tangan yang bagus yang dikatakan ini bisa tanda tangan sukses, ada model tanda tangan yang aduh ini kayaknya susah nih, tapi itu ilmu saja ya, tidak kemudian langsung jadi apa ya patokan, mau tanda tangan saya begini saya nggak sukses Pak, tidak ya, tidak mesti ya, tapi ada seni-seni dalam tanda tangan. Maka silakan dilatih tanda tangan yang bagus, yang jelas begitu, dan nama kalian juga tulis lengkap, tidak kemudian contoh saya Andreas A. Munarwidya ya, tidak boleh hanya itu siapa, jangan-jangan ada dua nama yang sama gitu, siapa tahu begitu. Ada juga ya soalnya ya kembar tengah-tengahnya yang beda, Muhammad Husain Fadilah, kemudian ada Muhammad Hasan Fadilah. Nah coba kalau dua-duanya nama kerja Muhammad H Fadilah, Muhammad H Fadilah, bingung kira-kira begitu ya. Nah itu adalah sistematika SLP. Alhamdulillah kita sudah selesai. Kalau kalian masih bingung, silakan ulang lagi dari awal tadi video, dilihat, disusun, dan jadilah surat lamaran pekerjaan yang baik. Selanjutnya kita akan bicara kurikulum vitae, namun ini berhubungan dengan tugas nanti ya. Silakan dibaca dulu, perhatikan gambar, nanti setelahnya muncul gambar, adakah kesalahannya ya silakan kalian teliti. Nah ini untuk nanti tugas berkaitan dengan nanti ada di smkit.edufikri.id gitu ya. Nah ini contohnya, kalian bisa lihat. Ada kesalahan di mana dan sebagainya, silakan kalian amati. Kalau misalnya kalian belum sempat melihatnya ada di sini misalnya, atau mungkin kesulitan, nanti juga ada di Edufikri, kira-kira begitu ya. Kita lanjutkan ya ke kurikulum vitae. Sistematikanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok ada 6 Pak itu kan? Beda dengan SLP ya. Dan kenapa 6 di sini? Ini sebenarnya juga sama, tidak baku. Mungkin tadi ada pertanyaan, kok 6 Pak, yang lain kok tidak? Ya gitu ya. Jadi ini hanya lebih menjabarkan atau mungkin malah bisa jadi memeringkas. Yang pertama terdiri dari apa? Biodata, ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan yang dirasa penting untuk dituliskan. Ini sama seperti tadi di SLP, sekali lagi saya katakan ya. Tapi nanti perbedaannya apa? Nah, sabar ya. Ini karena CV ini itu walaupun kayaknya penting tidak penting, tapi ternyata penting ya. Foto diri, nah ini ya. Di SLP tidak perlu ya, surat lamaran pekerjaan tidak perlu ada foto. Di kurikulum vitae wajib ada foto terbaru kalau perlu ya. Pak saya kok lagi gondrong ya, cukur dulu, potong rambut dulu kemudian foto ya. Pak kok begini-begini ya, silakan ya diatur sedemikian rupa supaya foto kalian menarik dan memang asli juga. Jangan banyak filter ya, filter ini jadi ini jawabnya hilang ya. Kalau itu memang penting silakan lakukan, tapi kalau tidak ya nggak usah gitu ya. Berikutnya riwayat pendidikan. Nah di kurikulum vitae harus ada riwayat pendidikan. Ini tidak termasuk dalam biodata diri ya. Biodata diri itu berarti termasuk biodata itu berarti nama saja, nama, tempat tanggal lahir, termasuk mungkin umur, tinggi badan juga boleh, tidak masalah, karena ada beberapa pekerjaan yang mensyaratkan tinggi badan. Nah, kalau berat badan tidak ya, berat badan 100 kilo gitu, enggak. Ini kasihan nanti ya, pelamar wanita itu sering tidak menuliskan karena tidak mau tahu gitu kan. Sering ya, kadang ya. Oke, lanjut riwayat pekerjaan. Ya kalau kalian sudah bekerja, termasuk magang juga sama. Nah, di SMK ini kan belum bekerja ya, lulus kadang belum bekerja. Tapi boleh sertakan apa?
magang di mana, saat PKL di mana, sertakan juga boleh. Keahlian, keterampilan, skill yang dipunya. Nah ini skill ini penting untuk disampaikan dalam kurikulum vitae. Nah bentuknya bagaimana nanti kita akan ulas ya. Berikutnya terakhirnya adalah deskripsinya, gitu ya. Dari keterampilan tersebut, terkadang kita hanya sekedar menuliskan bisa komputer, bisa ini, bisa ini, bisa ini, selesai. Tapi kita tidak mendeskripsikan sudah sampai sejauh mana, terus bagaimana, atau kita punya pengalaman apa di skill tersebut. Nah di CV harus dituliskan supaya apa? Lebih menarik, dan ketika ya penerima kerja membaca, wah cocok nih. Selain cocok, yang kedua adalah apa? Ringkas nih, bagus nih, saya tahu langsung informasinya, cukup dari CV. Nah nanti setelah itu akan lanjut ke wawancara. Oke, ini adalah contohnya. Nah, CV yang terbaru yang memang bagus ya. Namun sebelum itu ada penjelasan nih, simak dulu video nanti ada di smkit.eduviki.id ya. Nanti Pak Andri akan sudah memberikan video, silakan dilihat di situ. Judulnya 10 kesalahan dalam membuat CV. Pak, kok bicara kesalahan dulu ya? Dari kesalahan kita bisa membuat CV yang baik, kira-kira seperti itu ya. Ini logikanya dibalik. Tidak kemudian cara membuat CV yang baik, tidak, tapi dari 10 kesalahan CV tadi kita bisa buat CV yang baik. Nah setelah itu nanti buat CV dengan penjelasan yang tadi Pak Andre katakan. Nah silakan bisa dilihat. Nah itu ya, itu CV yang kekinian, tidak lagi bentuk poin-poin menjemukan seperti kayak mau mendaftar apa tuh bupati, calon bupati dan sebagainya mungkin ya, atau mungkin kan ngisi formulir yang wah begitu cuma hitam putih. Silakan buat menarik. Wah ya tuh ada warna, ada gradasi. Nah itu ada profil, ada ya kan, bentuknya narasi. Kemudian ada apa? Tahun-tahun job experience. Nah sedikit nanti ya ada perbedaan di situ ya, kayak bisa lihat tahun edukasi dan sebagai job experience ditulis yang paling penting job experience-nya. Karena apa? Penerima kerja itu butuh kita pekerjaannya apa gitu. Kalau edukasinya nah nantilah taruh di pojok juga nggak apa-apa. Nah di situ ada keterampilan, dia punya bahasa Inggris, pakai persenan begitu ya. Kemudian ada software, dia bisa apa pakai persenan begitu, nah juga boleh ya kan. Hobinya, nah ini mau nyampaikan hobi saya olahraga, bermain, hiking, melukis, nah, ya. Dibuatnya pakai gambar. Nah ini kan menarik. Ketika kita membaca tidak perlu berlembar-lembar CV, tapi cukup satu kurikulum vitae penerima kerja. Kita langsung melihat kondisi kita, wah nih cocok nih gitu kan, kira-kira begitu ya. Nah itu adalah contohnya, kita akan menuju ke sana nanti, membuat yang seperti itu, yang menarik, yang eye-catching gitu, yang good looking, kira-kira seperti itu ya. Oke, maka di akhir ini setelah kita ada materi surat lamaran pekerjaan dan CV, tindak lanjutnya adalah kita akan menuju tak terbatas dan melampauinya ya, buat selanjutnya wawancara ya. Nah nanti ada wawancara. Materi ini juga sering tidak diikutkan dalam surat lamaran pekerjaan dengan alasan waktunya yang sempit. Padahal nih Bahasa Indonesia bertanggung jawab penuh terhadap apa? Bagaimana supaya kompetensi keahlian kita menulis, berbicara kita nanti saat wawancara kerja itu bisa meningkat dan akhirnya bisa terima kerja. Nah maka setelah tadi sudah membuat, kita nanti akan wawancara, tapi tidak Pak Andre jelaskan di video kali ini ya. Insya Allah cukup itu saja dari Pak Andre, surat lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae. Kita akan latihan, lebih banyak latihan ya. Setelah itu nanti proses dan sebagainya ada di form, ada di Edufikri gitu ya, ada di Edufikri, silakan kalian bisa akses. Nah kita akan berlatih bersama-sama, kita akan bermain bersama bagaimana sih alur-alur nanti kalau kalian ingin masuk kerja ya, dari awal membuat surat, CV dan sebagainya, wawancara, dan jadilah kalian menjadi lulus kerja. Alhamdulillah, insya Allah. Itu saja yang bisa Pak Andre sampaikan. Mohon maaf bila terlalu panjang karena ini materi yang panjang juga dan kita akan butuh sekitar 2-3 bulan untuk merampungkan semuanya tuntas sampai kalian bisa lulus dari sini dan dapatkan kerja. Gitu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.